rupa coba Ya, kayak tadi ya saya tambahkan tadi ya. Bisa bisa sampai begitu terus kalau kalau cuman pakai manual satu-satu gitu tembakin, mereka sekali nembak tadi kan begini tuh tadi cara mereka nembaknya tadi. Bentar ya, ini nanti kita kesini lagi ya, nanti kita kesini lagi. Tadi mana tadi? Caranya mereka nembak tadi kan begini kan, gila kan? Ya kan? Kali nembak kan berapa ratus itu kan, gila kan? Kan kayak yang tadi Pak Adi bilang. Wah, kalau dikatengin satu-satu ya itu ya memang harus pakai itu tadi, harus pakai radar yang heat detection itu tadi. Cuman kita bukan yang pintar di bidangnya. Kita cuman bisa mengomentari ya, saudara. Ya ini kita kalau ngomongin kayak rasa paling pintar sendiri ya. Sorry, saudara. Ya ini nanti saya sambung lagi. Nah, ini Pak Teddy dulu deh, Pak Teddy bicara sebentar ini ada ombung-ombung juga ya. Pak Teddy bicara lalu ombung ya, Iya. ombung saya jadi kebetulan ini saya ada telepon penting Ya. nih. Ya, Shalom teman-teman. shalom, Selamat shalom. pagi ya. Tentunya tadi bicara Iran lah. Nah, nih, Ya, sebelum kita masuk ke ranah Iran, artinya teman-teman ini supaya ada edukasi, mengerti dulu sistem pemerintahannya Iran itu. Nah itu kan begitu kan. Bagaimana sistem pemerintahannya? Ya, kalau kita memahami sistem pemerintahan, baru kita masuk ke geopolitik global lah. Itu selalu pemahaman saya. Kemudian di sana mau mengatakan pemimpin agama di sana ya menganut paham apa gitu. Pokoknya Pak Paul sudah sering mengatakan ada pemahaman Syiah, ada yang satu, ada sedikitnya pemahaman Sunni, ada kelompok-kelompok kecil gitu. Kemudian negara ini sistemnya bagaimana? Teokrasi ya, teokrasi gitu. Dipimpin oleh pemimpin spiritual Iran. Itu pokok dulu barangkali yang menjadi trigger peperangan diakibatkan karena pemimpin ini bukan karena itu ya, karena pemimpinnya menganut aliran begini gitu. Seandainya dia berdiri sebagai negara demokrat, benar-benar presidensial atau mau mengatakan demokrat menggunakan republik, menggunakan sistem pemerintahan modern, barangkali tidak akan terjadi peperangan. Itu dulu kita ambil. Kemudian ya ini Ayatollah Said Ali Khamenei, nah kita tahu dia adalah pemimpin spiritual, itu ya dia menggunakan pimpinan teokrasi. Itu dulu kita kesimpulkan. Kemudian bertanya kan Pak Permesta, bagaimana sih, apakah dia punya anggota DPR, MPR sebagai alat? Tidak ada Pak. Itu dulu di sana tidak ada orang-orang yang duduk seperti anggota DPR, tapi itu seperti dewan lah, dewan wali yang ditunjuk langsung bukan oleh rakyat, oleh Khomeini-nya itu gitu. Nah, itu dulu supaya ada keterbukaan. Kemudian kita bicara lagi, oh iya di sana ada presiden, tapi tugasnya presiden apa? Tidak ada tugas ini presiden, masih dibawa kuasai oleh pemimpin teokrat ini. Ya. Nah, inilah saya mau mengatakan bahwa Republik ya, Islam Iran ini menjadikan konflik karena konteksnya itu gitu. Ya, saya mau katakan kalau dia menjadi negara republik asli ya, negara liberal asli, dia akan terjadi konflik. Nah, ini yang saya mau ambil secara umum. Di mana ada negara dipimpin oleh seorang tirani, ya, seperti Khomeini, di situ akan terjadi gejolak perang. Karena didasarkan dengan ajarannya, syariahnya itu, diajarkan dengan agamanya itu, yang diajarkan dengan sianya itu konteksnya teman-teman, sehingga terjadi peperangan. Nah, Iran melawan Israel dan sebagainya, dia juga yang salah satu memelopori negara-negara tetangga Israel, negara Islam, dia yang mendukung dana. Karena apa itu? Alasannya berperang ke situ karena ajaran agamanya itu. Nah, itu persoalannya. Ya, itu yang saya mau ambil kesimpulan umum supaya kita sebagai trigger bagi teman-teman supaya. Nah, kemarin lagi benar juga saya dengan Pak Paul ada kepahaman. Cuma jeleknya teman-teman di sini, saya bilang seperti pencilat saya bilang kepada Pak Tobing, saya baca dari satu buku memang
Ini ceritanya tentang Iron Beam, cuman dia bilang, wah jangan percayalah buku seperti itu atau apa. Kemudian saya bingung, teman-teman ini mendukung pendapat dia. Waktu saya katakan, itu definisikan dulu dong. Apa itu Iron Beam? Buka kamus lah. Secara literal atau Iron Dome secara seperti yang dijelaskan Pak Paul tadi. Barangkali kalau Pak Paul ada hadir kemarin akan mendegut pandangan saya gitu. Iron Dome apa? Begitu benar itu dibentuk kubah. Cuman kita di sini tidak ada pendirian gitu. Seolah-olah tertekan dengan kalimat keahliannya itu sebagai penghormatan aja. Tetapi kan era sekarang kita harus pemahaman dibilang Iron Dome. Kita bukan kamu saja, dome-nya itu apa sih? Nah, itu mestinya istilah dome. Nah, sekarang muncul itu kan tadi Iron Beam. Fungsinya apa? Nah, sekarang udah jelas dikatakan oleh Pak Paul tadi. Dia kedua-duanya berbeda gitu. Tetapi kalaupun Pak itu hadir di sini, dia akan bantah itu. Pak Tommy akan bantah. Dan kemudian teman-teman yang sifatnya itu akan mendukung, oh ya sudah dijelaskan. Kayak kemarin kan. Waktu saya sedikit membantah, ada beberapa tokoh-tokoh di sini yang hadir, seolah-olah oh iya nggak usah sudah dijelaskan oleh. Tapi penjelasannya kan kabur, tidak seperti itu gitu. Kita juga di sini seperti Pak Paul, walaupun tadi bilang ide-idenya yang terpikirkan oleh orang-orang ada di kepala Pak Paul, seperti saya gitu. Ada di kepala saya sebelum saya bilang tadi kemarin bahwa misil supersonik yang diciptakan oleh Israel, dia sudah ciptakan tahun 60-an. Baru digunakan sekarang. Ya, itu saya bilang, yang misil yang punya kecepatan berapa suara itu. Kemudian saya jelaskan ada lagi beberapa teknologi perang yang ditemukan Israel yang seperti Link dan disebut dengan udah macam-macam lah saya mengatakan. Udah dibaca, kita baca bersama. Sekarang kita bertanya itu. Tadi bicara Iron, kemudian kemarin di semua negara ada air. Saya bilang ini kemampuan menggeneralisasi janganlah. Kalau dia bilang hampir semua negara memiliki Iron Dome, saya percaya. Tetapi kalau berpikiran, semua negara memiliki Iron Dome. Si orang-orang teknokrat di sini yang hadir kemarin, iya gitu. Saya bilang karena ya, kemampuan itu saya nggak tahu ya, saya jujur aja nggak tahu. Saya mau blame susah karena ada 3-4 orang mendukung gitu. Saya boleh bilang kalau saya ulangi, jangan menggeneralisasi semua negara memiliki itu gitu. Hampir semua negara barangkali memiliki Iron Dome, ya, percaya. Sekarang terbantah juga Pak Paul katakan bahwa Indonesia nggak memiliki gitu. Kecuali dia bilang barangkali hampir bersamaan seperti likes gitu memiliki ini, tapi dia bukan itu gitu sebagai senjata tembak dan bukan sebagai alat pelindung, bukan sebagai air shield. Bukan shield. Iya sebagai. Tapi itu kan penjelasannya Pak Tobing sendiri di awal yang berapa bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Iya. Waktu kita membahas itu ya Iron Dome Indonesia katanya Pak Tobing ini Indonesia ngaku-ngaku nggak ada, saya yang setting kok, dia bilang. Saya sudah bilang. Nah, tetapi kalau di dalam secara tadi Pak Teddy bilang, jadi kalau ngomong Iron Dome-an, itu mirip-mirip gitu, ya mungkin punya. Tetapi kalau mirip-mirip begitu menutup seluruh area jadi dome itu enggak punya. Itu maksud saya Pak. Enggak punya secara yang dome itu dia enggak punya satu dome itu ya, satu kubah gitu ya. Sebentar kemarin Pak Paul, saya bilang itu ada diameter gitu. Ada dome itu ada jarak berapa. Dia daya deteksinya berapa. Kemudian jaraknya jauh berapa. Karena saya baca gitu. Bukan pemikiran saya baca. Tetapi dibantah gitu Pak. Itu yang saya bingung. Dia bilang, you kan ambil dari sini berita ini. Bukan begitu. Itu begitu cara kerjanya gitu. Tapi tidak apa-apa sebagai diskusi. Iya. Konflik terminologi. Iya, benar kan. Konflik terminologi. Jadi memang wajar karena kan begini. Memang istilahnya Iron Dome, ya kan, satu kubah besi, ya kan.
Tetapi kalau dilihat ciri-cirinya, oh ini yang penting sama kan, ada serangan, ini bisa nembak. Tapi apakah Iya, itu radarnya itu melindungi seluruh wilayah tertentu? Oh ya, wilayah tertentu. iya, Tapi apakah iya, menutup? Enggak, ya kan? iya. Tapi kalau Iron Dome-nya Israel itu benar-benar pokoknya di dalam yang tadi Pak bilang diameter itu di dalam dome itu Iya, tidak akan ada yang bisa masuk ke situ. Tidak iya, akan itu objek dengan maksudnya kecepatan itu terdeteksi. bisa masuk. Iya. Makanya yang bisa masuk hanya drone. Karena Hmm, lambat kan, lebih lambat kan. Terus hmm, drone itu kamikaze, bunuh diri ya kan. Nah, hmm. makanya terus dibuatlah Iron Beam sekarang Iya. karena bisa mengejar ya kan. Iron Beam Hmm. itu bukan hanya dengan kecepatan tertentu tapi benar-benar mendeteksi apapun ya Itu kan. kan Pak Paul, saya pernah ya tahun lalu atau yang mengatakan kenapa ini Israel suka melepaskan karena biayanya terlalu tinggi, berapa ribu dolar Ya, satu biaya banding sekali 25, tembak. lima puluh Iya, ribu. itu ya sudah berita lama gitu. Saya maksudkan 2.000 kayaknya dibanding dia lima ganti ribu dengan BIM. satu BIM titik. aja cuma $5 katanya Iya. satu kali tembak. Mm-mm. Nah, itu efisiennya teorinya itu, tapi ya itu luar biasa cara Tapi ini pikir harus ada Pak mereka Toping gitu. ngomongnya. Kalau kita yang ngomong nggak nyambung, ntar kita nanti Iya. karena kan kita kan bukan orang ini. Cuman Pak Toping kemarin Pak Iya. Toping membantah omongannya sendiri di bulan lalu karena ada konflik terminologi. Mungkin nampaknya dia sendiri ada satu perdebatan karena hari ini rupanya tadi Pak Toping nggak bisa masuk karena Pak Toping ada rapat tentang itu tadi apa namanya strategi Iron Dome di Indonesia. Hmm. Jadi mungkin karena itu mau diterapkan, Pak Tommy membantah, oh kita punya Iron Dome karena untuk membuat apa namanya promosi sebuah project Iron Dome mungkin ya, kita punya mau mengembangkan project itu mungkin ya, bisa jadi artinya ada kepentingan yang lain. Tetapi memang kalau kita lihat secara real nggak punya, No, nggak punya Iron saya Dome, menunggu nggak itu ya. punya, nggak mungkin. Saya interupsi sebentar, Ya, boleh Pak nggak Andi. Pak Paul? Iya, Pak Andi. Ini Amin. gini loh maksudnya Pak Tobing itu. Indonesia itu punya Iron Dome. Iron Dome itu sistem. Jadi umpama di daerah utara, di daerah Manado, itu ada sistem yang pakai radar. Begitu ada pesawat asing masuk, dia detect. Nah, radar itu ada radiusnya 5 kilometer, 10 Jakarta, yang punya kilometer. Jakarta. Jadi untuk Jakarta Ya, saja. semua negara dong, Pak Paul. Untuk Kalau Jakarta nggak saja itu ada, tetapi itu bukan Iron Dome yang artinya yang Ya, maksudnya Iron dimaksud oleh Dome itu Israel gitu loh. sistem deteksinya. Sistem Tapi nanti, deteksinya. Makanya tadi nah, terminologi kalau mau tadi, konflik melawan, terminologi. nah kalau melawan itu sekarang bisa pakai itu beam, laser beam, atau pakai roket, atau pakai missile, surface to air missile, itu kita melawannya. Tapi deteksinya itu yang namanya Iron Dome itu proteksi udara di sekitar radiusnya berapa. Indonesia harus banyak, di Aceh ada, di Papua ada. Jadi kalau ada orang asing masuk, itu langsung tahu kita. Itu yang dimaksud. Memang ada semua, kan di utaranya Kalimantan juga ada. Jadi kalau ada serangan dari atas masuk, itu kita tahu. Seperti contoh soal yang paling gampang deh, kita naik pesawat ya. Jadi mamanya dari Los Angeles ke Indonesia. Itu pesawat itu kan dikontrol sama tower. Towernya itu radiusnya itu kan cuma terbatas. Jadi begitu ngelewatin satu kota, harus transfer ke tower ini, ke tower ini, ke tower ini, sampai Jakarta. Nah, itu sistemnya sama. Jadi radar di sini udah nggak bisa deteksi lagi. Kamu nggak bisa deteksi pesawat kamu, nggak bisa lihat. Jadi harus pindah ke tower yang sana. Nah, sistem Iron Dome itu sistem yang sama juga. Jadi ada lawan masuk, kita bisa deteksi. Nah, caranya melawan, yaitu yang saya bilang tadi, dengan roket, atau dengan pesawat tempur, atau dengan surface to air missile dari daratan, atau senjata kalau yang sekarang modern yang mahal tuh yang Patriot missile, itu senjatanya. Nah, Iron Dome-nya itu cuma ini sistem deteksinya doang. Nah, kalau alat tembaknya itu mereka sekarang punya laser, yaitu yang dinamai si beam itu, apa namanya, laser beam itu kan senjatanya, bukan Iron Dome-nya. Ya itu sih kalau pengertian saya. Oke, sorry, thank you, lanjut. Jadi kalau dibilang Indonesia ada Iron Dome, ya ada dong.
Kalau nggak gitu kan pertahanan kita gimana? Ada orang masuk kita nggak tahu, ya kan? Ada. Jadi maksudnya di dom, dom itu apa? Dom itu kan setengah lingkaran tuh tadi. Itu Iya, maksudnya itu iya, kubah, radiusnya. ya, Iya, kubahnya ya. makanya sekarang kamu radarnya kamu taruh sini. Radius radar ini berapa? 10 kilometer. Ya udah kalau 10 kilometer ditarik garis gini ya jadinya bulat, jadinya kayak dom, ya kan? Cuman bisa 10 kilometer ke atas atau 20 kilometer ke atas. Kalau di luar 20 kilometer pesawat lewat kita nggak tahu. Soalnya nggak ketangkap radar. Kan gitu. Jadi makanya modelnya setengah bulat kayak dom. Kan gitu. Kalau itu menurut aku sih. Lanjut. Oke, bentar ini Pak Bahari boleh silakan. Sorry, semuanya salah itu. Calum. Pak Paul mengatakan drone itu karena lambat jadi nggak terdetek. Pak Andi mengatakan dom itu adalah sistem radar, ya. detektor. Iya, deteksi. Tidak. Sistem pertahanan. Yang namanya Iron Dome itu adalah kombinasi dari beberapa sistem. Iya. Mulai dari detection, kemudian menghitung, kemudian menembak, dan setelah tembak masih mengontrol. Jadi radar itu juga bukan satu macam. Yeah. Jadi kalau di control room mereka kan ada komputer. Pada saat ada tembakan dari luar, baik radar maupun terhubung dengan Starlink dan lain-lain, itu mereka detect, mereka combine di dalam komputer itu, sehingga mereka mendapatkan bentuk dari trajektori peluru itu. Jadi jalannya tembakan peluru, perpindahan koordinat peluru pada waktu jalan gitu. Nah, di tempat operator itu yang ada baterainya, itu kan juga sudah tahu koordinatnya di mana. Dia langsung membuat komputer itu melakukan bagaimana penembakan supaya garis trajektori itu dengan garis dari dia ke trajektori itu kena gitu. Nah, kalau itu sudah ketemu, dia pencet aja. Peluru kendalinya langsung nembak. Tapi kan tetap ada kemungkinan terjadi pergeseran. Makanya peluru kendalinya itu pakai optik detektor di muncungnya. Dia sambil jalan tuh matanya ngelihat, gue bakal cium nggak ini peluru yang datang nih. Itu dia bisa kontrol feed-nya. Jadi sirip yang ada di buntutnya itu dikendalikan untuk supaya bisa arahnya betul-betul terjadi perciuman yang mesra di udara. Yang dimaksud dengan dome itu adalah radius protection. Dia mestinya menembak di luar dom itu. Jadi jangan sampai masuk di dalam dom itu. Jadi jarak tembak daripada peluru kendali itulah yang menentukan berapa luasnya atau berapa radius dari kubah itu. Tapi Pak Bahari, jadi begini Pak Bahari. Jadi begini Pak, kalau menurut ini ya teorinya, mengapa ya ini kan saya juga katanya saya bukan ahlinya ya. Memang kenapa drone itu tidak bisa terdeteksi? Satu, karena dia terbang rendah. Dua, karena memang lebih lambat daripada roket, sehingga tidak terdeteksi oleh radarnya mereka. Karena nanti semua bisa ditembak semua kan, apa aja lewat bisa ditembak, burung bisa ditembak nanti, ya kan? Jadi masalah ketinggian dan masalah memang lebih lambat drone itu Pak. Terbang itu lebih lambat sehingga tidak terdeteksi seperti itu. Ya ini katanya Pak, bukan kata saya Pak. Ini katanya yang nulis ini Pak. Bukan kata saya Pak, saya bukan ahlinya Pak. Ini katanya yang nulis Pak. Kalau radar itu Pak, memang ada deteksi yang lebih tinggi. Misalnya radar untuk ICBM dan radar untuk roket-roket yang lebih rendah. Itu memang ada. Jadi level ketinggian itu juga bermacam-macam kelasnya. Itu kalau Iron Dome dia kombinasi, Pak. Dia bukan hanya satu macam dia. Itu ke satu. Yang kedua, kenapa dikatakan pesawat
pesawat terbang kecil itu, kenapa tidak mudah didetek? Karena dia bukan, kalau peluru kendali itu kan dia langsung terhubung ke satelit untuk geoposition dia, Pak. Kalau siapa ini kan sudah seperti orang pakai Google Map, di-download ke dia titik mana yang dia harus tuju. Jadi tidak ada bolak-baliknya sinyal itu, makanya dia undetected by a typical radar. Ada jenis radar yang nggak bisa mendetek dia gitu. Tapi kenapa dia itu malah berbahaya? Karena dia begitu murah dibandingkan harga peluru Iron Dome itu. Sehingga Israel itu memperkembang dia punya Iron Beam, sebab Iron Beam itu jauh lebih murah ongkos operasinya. Tapi Iron Beam itu kan nggak bisa dipakai terus jangka lama. Karena dia kan ada heating yang harus dia disipasikan itu. Luar biasa panas, sebab laser beam yang efisien itu adalah dari jenis yang efisiensinya 30%. Berarti kalau kapasitas dia 100 kW, 3/3 kali itu. Jadi 333 kW input power untuk menghasilkan output power 100 kW laser beam. Itu harus didisipasi, Pak, karena tempatnya nggak besar itu. Bisa. Ini Pak, yang saya maksud ini Pak Bahari ini loh. Ini katanya, saya tadi membaca, saya cuma baca doang Pak, jadi bukan kata saya. Saya bukan ahli. Tapi ini ngomong-ngomong ini Pak Taufik ini bener-bener kayak cahaya lagu ini. Kalau kita panggil-panggil pasti nongol beneran. Ini Pak Taufik ini baru pulang meeting langsung datang ini robot. Sebentar Pak Taufik sabar. Ini Pak Taufik mau komplain sama Pak Teddy nih. Gak ikut-ikut saya. Nih ya, drone attack on Israel nih ya. Benar ya. Kenapa nggak bisa kena ya? Kenapa nggak bisa kena? Salah satunya tadi yang saya baca itu tadi memang karena itu tadi mana tadi ya? Ini kan how sistem. Wah ini pokoknya saya nggak ngerti nih beginian ya. Ini orang teknik nih. Ya, they are also difficult to intercept with aircraft because the UAF drones fly slowly. Ya, they are going about 200 km per hour compared to 900 km per hour of jet plane. Nah. Jadi saya punya dasar itu aja. Tapi kalau yang keterangan-keterangan tambahan tadi ya mungkin ya memang begitu. Cuman tadi saya ambil basicnya aja. Sehingga memang diperlukan tadi Iron Beam tadi ya kan karena dia bisa lebih cepat. Dan tentu ada membaca panas itu tadi kan. Nggak mungkin kayak burung ditembak ya kan. Kasihan orang lagi main apa itu yang di pantai itu yang flying yang terbang itu. Apa Pak yang kalau ditarik pakai boat itu kita bisa terbang itu loh. Oh, paraglider itu ya, misalnya paraglider ditembak ya kasihan. Nah, misalnya begitu kan. Nah, itu kan bisa disiagakan seperti itu. Nah, itu yang begitu saya tidak tahu. Tapi intinya saya sedang menceritakan ini loh, tadi ini loh. Bagaimana menangkal yang begini. Sementara orang-orang ini pakai manual, orang-orang kadun ini, orang-orang pembaca Quran ini kan pakai manual begini. Nah, Israel itu udah punya teknologinya. Itu yang sedang saya ungkapkan. Ini Pak Paul, saya masuk sebentar aja. Nah, ini Pak Topik sengaja belum saya buka nih, supaya nanti setelah itu biar ditabokin semua kita semua sama dia nih. Pak Paul, sebentar nih, ini kalau menurut Pak Hari punya teori itu betul. Kalau kita nembak ada target X, Y, and Z posisinya. Oh, tapi iya, kalau kita dong. mau kalau kita mau melawan 200 roket, bukan misal ya. Ini roket. Cuman 200-300 roket di udara, gimana caranya? Bisa dong, Pak. Gampang, itu kan cuma di metrik aja, Pak. Di blok semua, Pak. Dari layar tuh di blok, Pak. Di metrik. Enggak, Israel pakai yang namanya heat sensing missile. Jadi mendeteksi temperature. Makanya kalau ada perang, pesawat nggak boleh lewat di daerah situ, soalnya bisa ditembak juga dari kepanasan mesin. Jadi kalau ada roket masuk, benar ya, coba hujannya begini ya. Hujannya kan sampai sedemikian rupa, coba kayak tadi ya saya tambahkan tadi ya. Bisa sampai begitu. Terus kalau cuman pakai manual satu-satu gitu tembakin, mereka sekali nembak tadi kan begini tuh tadi cara mereka nembaknya tadi. Bentar ya, ini nanti kita kesini lagi ya, tadi mana tadi? Caranya mereka nembak tadi kan begini kan, gila kan? Ya kan? Kali nembak kan berapa ratus itu kan, gila kan? Tadi Pak Adi bilang,
Wah, kalau dikatengin satu-satu ya itu ya memang harus pakai itu tadi, harus pakai radar yang heat detection itu tadi. Cuman kita bukan yang pintar di bidangnya. Kita cuman bisa mengomentari ya, saudara. Ya ini kita kalau ngomongin kan rasa paling pintar sendiri ya. Sorry, saudara. Ya ini mohon maaf ya, bukan kita paling pintar sendiri, kita malu jadinya nih ya. Cuma kita hanya mengomentari. Kita ini apa, Pak? Mesoi lebih seru, Pak. Tadi mungkin bagian misui ya. Ini. Nah, kita serahkan ini. Nah, nih, omong Toping sabar ya. Ini apa Pak Jenderal Toping sabar ini. Sabar. Nanti kapretlah satu-satu ini siapa tadi yang bandel-bandel ini. Kacau. Saya mah Toping CS. Lanjut Pak, ini ulat bulu. Ulas dulu.